Sebelumnya, Long Fei berkata, maaf sekali, hal yang ingin ku beritahu padamu bukanlah soal mata-mata, tapi di antara dua pil itu, salah satunya adalah racun. Mendengar itu, wanita itu berkata, Long Fei, kamu, kejam sekali. Setelah itu berpindah ke keluarga Long, di ruang tamu Long Zanwu, dan memperlihatkan para ketua sedang berkumpul, lalu Long Zanwu berkata kepada mereka semua, kalau tujuan dia mengundang mereka semua ke sini tidak perlu dijelaskan lagi, tapi Li Chongtian berteriak, kalau menurutnya tidak ada hal yang perlu didiskusikan, lalu meminta mereka semua langsung saja serbu ke rumah Long Fei, dan dalam satu tebasan membunuhnya. Mendengar itu Nang Monglei menjawab, perkataan yang tidak dipikirkan matang-matang ini memangnya bisa terlaksanakan begitu saja, siapa di sini yang tidak dapat membunuh Long Fei? Bukankah ini karena mempertimbangkan orang-orang dari Sekte Langit? Kita takut setelah membunuh Long Fei, ini akan melibatkan seluruh keluarga besar, intinya adalah bagaimana caranya agar Long Fei tidak menang. Lalu Zhuge Qiangjiang berkata, aku telah memikirkan sebuah cara agar Long Fei tidak menang di babak kedua pelatihan ujian, yaitu menerobos 9 pintu dengan jumlah orang yang tidak terbatas. Mendengar itu Nang Monglei berpikir, menerobos 9 pintu mengandalkan jumlah orang, dan tidak henti-hentinya memasukkan energi spiritual ke dalam formasi 9 pintu, siapa yang dapat menerobos 9 pintu duluan yang menang, ini tidak ada batas jumlah orang, sekarang Long Fei bertarung sendirian, dan klan kita tidak kekurangan orang, aku setuju dengan metode ini, iya, cara ini tidak buruk, aku setuju, aku juga setuju. Mendengar itu Zhuge Qiangjiang berkata, baiklah, kalau begitu, aku mengutus orang untuk memberitahu Long Fei besok, ujian babak kedua dimulai di arena pertunjukan bela diri, lalu berpindah ke area terlarang di belakang gunung keluarga Long, dan Long Zanwu berkata, ayahku belum ada tanda-tanda keluar, lalu orang di sana berkata, lapor pengganti tuan rumah, saat ini belum ada pergerakan, baiklah, aku tahu, dalam hati Long Zanwu, dia berkata, selama si tua bangka ini tidak keluar, Long Fei sudah dipastikan akan mati. Saat itu, pewaris keluarga Long hanya tersisa diriku sendiri, dan kata pengganti dalam pengganti tuan rumah akan hilang, dan terlihat seseorang di dalam gua tertutup di area terlarang belakang gunung, dan ternyata itu adalah kakek Long Fei, yaitu Long Sanfeng. Lalu Long Sanfeng membuka matanya, dan melepaskan auranya. Setelah itu Long Sanfeng berkata, isolasi kali ini mendapatkan hasil besar, setelah penyesuaian sedikit, aku sudah boleh keluar, lalu beralih memperlihatkan ujian kedua yang akan segera dimulai. Astaga, apa ujian kali ini mesti sekali diumumin di arena langsung? Sistem menjawab, biarkan saja mereka, dengan penampilan tuan, kemampuan keberuntungan, moral, dan ditambah lagi peran protagonis utama, apa yang tidak bisa diselesaikan? Mendengar itu Long Fei berkata, yo, sudah menguasai cara berbicara baik ya, sepertinya pelajaran dariku ada gunanya. Kalau begitu, kedepannya 1 hari 1 cambukan, apakah kamu akan lebih patuh? Mendengar itu sistem terkejut, yang benar saja, aku sudah paham, apapun yang aku lakukan, dihajar adalah jalan pulangku. Lalu Zhuge Qiangjiang mengumumkan kalau waktu sudah tiba, aktifkan alat ujiannya, dan tiba-tiba muncul sebuah portal yang di dalamnya ada segel berwarna ungu, lalu terlihat orang-orang sudah dengan kelompoknya, tapi Long Fei sendirian. Lalu Zhuge Qiangjiang berkata, ujian hari ini adalah menerobos 9 pintu, peraturannya sangat sederhana, dengan jumlah orang yang tak dibatasi, siapa yang dapat menerobos 9 pintu duluan, dialah pemenangnya, dan orang-orang yang mendengar itu berkata, maaf, kelihatan sekali kompetisi kali ini ingin menjatuhkan Long Fei, aku tidak kuat menahannya, kelihatan banget, ini namanya terus terang, coba hitung deh, di sini ada 4 keluarga, tapi malah ada 5 portal formasi pintu, kali ini Long Fei pasti kalah, menerobos 9 pintu ini berkompetisi dalam mengeluarkan energi spiritual murni, sekeras apapun dia mengeluarkan energinya, memangnya ada seberapa banyak energi spiritual yang bisa dikeluarkan? Mendengar itu Long Fei sangat terkejut, mengeluarkan energi spiritual, sistem, butuh berapa banyak poin untuk menukar energi spiritual? Sistem menjawab, kalau perlu 1 poin untuk energi spiritual yang dikeluarkan dalam 2 jam dengan tak terbatas. Lalu Luoxi berkata, pelatihan ujian kedua kali ini jelas sekali kalian ingin menjatuhkan Long Fei,
ini benar-benar sangat tidak adil. Atas nama Sekte Langit, aku minta kalian untuk mengganti konteks ujian lain yang lebih adil. Tian-Tian menambahkan, benar sekali, ini sangat tidak adil kompetisi seperti ini. Siapapun yang memiliki anggota terbanyak yang memiliki keuntungan, Long Fei hanya seorang diri, bukankah ini namanya mengintimidasi orang lain? Aku juga setuju untuk mengganti konteks ujiannya, ucap Zian, tapi Zhuge Qiangjiang berkata, ketiganya, Sekte Langit dan Kota Kaca Api ada perjanjian, kalian dapat mengawasi, tapi tidak boleh ikut campur dalam konteks ujian, jadi, maafkan aku. Mendengar itu Luoxi tidak senang, berani sekali menggunakan perjanjian untuk menggertakku. Kalian kira aku sungguh tidak akan berani melaporkan hal ini ke sekte? Melihat itu Long Fei menenangkan Luoxi, Nona Liu, terima kasih telah membelaku, tapi tidak perlu mengubah konteks ujiannya. Tapi ujian ini jelas sekali. Percayalah padaku, aku, Long Fei tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Mendengar itu Luoxi hanya bisa menurutinya. Baiklah, karena kamu sudah berkata seperti itu, tidak peduli hasilnya bagaimana, aku akan tetap mendukungmu. Setelah itu Zhuge Qiangjiang berkata, baiklah, karena tidak ada orang yang menentang lagi dan peraturan sudah dijelaskan demikian rupa, aku umumkan, ujian babak kedua resmi dimulai, segera kerahkan energi spiritual kalian. Lalu orang-orang di sana berkata, ujian babak kedua akhirnya dimulai juga, siapa yang akan menjadi pemenang? Sekarang keluarga Nangmong yang tercepat, kemungkinan besar mereka yang menjadi juara. Tunggu, Long Fei langsung menyerah, dia tidak menerobos formasi malah berkeliaran sembarangan. Dan terlihat Long Fei yang sedang memberi semangat kepada orang-orang yang mengikuti ujian. Ya, bagus, semangat, yo, sibuk ya, gunakan kekuatanmu dong, belum makan siang ya. Dan Zhuge Jianqiang dan Nangmong Yan yang melihat itu sangat kesal. Long Fei, kalau kamu tidak ingin berkompetisi, minggir dari sana. Benar sekali, karena kamu sudah menyerah, buat apa di sini, buat orang kesal saja. Mendengar itu Long Fei tertawa kecil, hehe, aku menyerah, aku takutnya begitu aku bertindak, kalian jadi tidak bisa bersenang-senang. Tapi Zhuge Qiangjiang berkata, jelas sekali Long Fei hanya berpura-pura santai, padahal sebenarnya dia sudah tidak punya cara lagi. Dan Nangmong Lei tertawa kecil, hahaha, ini berkat saudara Zhuge dapat memikirkan rencana sempurna ini. Long Zanwu menambahkan, orang seperti dia menjadi anak keluarga Long, benar-benar memalukan. Dan Li Chongtian berkata, setelah masalah ini selesai, aku bisa tanpa ragu balas dendam demi anakku. Lalu Tian-Tian bertanya kepada Luoxi, senior, kenapa Long Fei tidak menerobos formasinya? Dan Zian juga ikut bertanya, Long Fei sedang apa? Kalau begini terus dia pasti akan kalah. Luoxi menjawab, aku juga tidak tahu Long Fei ada rencana apa, tapi sebelumnya dia bilang padaku dia bisa menjaminnya. Jadi aku memilih percaya sepenuhnya padanya. Setelah itu terlihat portal di sana meledak, dan Zhuge Jianqiang dan Nangmong Yan yang melihat itu sangat senang. Sudah pintu ke-9, hanya tersisa terakhir. Melihat itu Long Fei berkata, oke, sudah mau selesai, waktunya mengakhiri kompetisi ini. Dan Long Fei mengeluarkan energi dari tangannya. Melihat itu, orang-orang di sana berkata, astaga, semuanya sudah mau selesai, tapi Long Fei baru mau bersiap-siap menerobos formasi, seharusnya hanya formalitas untuk cari penghiburan, bagaimanapun, dengan begini dia termasuk sudah berpartisipasi, kecuali dia dapat menerobos formasi itu dalam satu serangan, tapi hal seperti ini, aku tidak pernah mendengarnya. Lalu Zhuge Jianqiang dan Nangmong Yan berkata, sekarang baru mau bersiap-siap menerobos formasi, apa kamu sedang bercanda, Long Fei? Kalau aku jadi kamu, aku langsung mengaku kalah. Mendengar itu Long Fei menjawab, hahaha, yang seharusnya kalah adalah kalian, Tuan telah menghabiskan 1 poin, berhasil ditukar dengan energi spiritual tak terbatas dalam waktu 2 jam, meriam bumi milik Long Fei, dan Long Fei mengeluarkan energi yang sangat banyak. Setelah itu Long Fei berhasil menerobos portal itu sampai selesai, dan orang-orang yang melihat itu sangat terkejut. Astaga, formasi 9 pintu diterobos dalam 1 kali serangan, bagaimana mungkin, mataku tidak buta kan? Astaga, hari ini aku benar-benar menyaksikan sebuah keajaiban. Ini, bagaimana mungkin, ini pasti palsu, ini pasti hanya sebuah ilusi. 1 kali serangan,
mana mungkin dapat menerobos 9 pintu dalam satu kali serangan, gawat, ini masalah besar. Lalu Tian berkata, kakak senior, Long Fei benaran menang. Luoxi menjawab, iya, ternyata Tuan Long melakukan sesuai omongannya, sama sekali tidak pernah bikin orang kecewa. Lalu Long Fei berkata, semuanya, kenapa bengong saja, aku sudah menerobos formasi 9 pintu, dan Long Fei meminta untuk mengumumkan hasil dari ujian ini, tapi Zhuge Qiangjiang masih sangat terkejut, dan Long Fei yang melihat Zhuge Qiangjiang terdiam. Long Fei berkata, kenapa, jangan-jangan kalian tidak ingin mengakui hasil ini, dan Luoxi juga ikut kesal, tuan rumah Zhuge, kenapa tidak mengumumkan hasilnya, kompetisi telah selesai, kamu sedang menunggu apa, cepat sedikit, jangan tunda-tunda waktu. Mendengar itu Zhuge Qiangjiang berkata, ahahaha, para pengawas telah salah paham, tadi keponakan Long menerobos formasi dalam satu serangan, membuat semuanya terkejut, sampai-sampai membuatku tidak mampu bereaksi. Aku umumkan, juara ujian babak kedua adalah Long Fei. Di dalam hati Zhuge Qiangjiang, dia berkata, orang pintar menghindari situasi tidak menguntungkannya. Long Fei didukung oleh orang-orang Sekte Langit, lebih baik aku umumkan hasilnya. Selamat Tuan telah berhasil menyelesaikan misi ujian, bonus, 100.000 XP, 1000 Ki, 1500 poin, armor naga perang kelas bumi, dan Long Fei sangat senang, misi selesai, adik kecilku terlindungi, dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.